Iya, gitu dong. Thank you Bang, thank you. Abang Ya, ada yang mau ini saya mau ada yang bertanya mau nih Bang. Mau dinarasikan atau bertanya dulu nih. ada yang mau ditanyakan silakan. Ini saya mau bertanya aja soalnya. Mm-mm. Oleh saya tadi lama nonton Lipa Bang tadi. Terus, Ya, gini Bang. Kan itu agama Bang Islam. mm, Dan di kitab Abang itu kan tulisan Arab semua ya. ya betul. Ya, ini gini Bang. Ibaratnya kan orang Arab itu banyak Kristen. Kalau Bang, saya mau tanya deh, sejak kapan ada Kristen di Arab? Setahu saya di Arab itu loh, hanya ada Nasrani dulu, nggak ada Kristen. ya iya sama aja itu Nasrani. Beda. Apa beda Nasrani dengan Kristen? Kalau Apa perbedaannya? Nasrani itu ahli kitab dan berbangsa Israel. Itu Nasrani dan mereka melakukan apa yang tertulis. Contoh kagak makan babi. Mereka bersunat. Itu Nasrani. Sebelum Rasulullah berdakwah, mereka sunat kagak makan babi dan dari bangsa Israel. Itu namanya Nasrani. Sama nggak dengan Kristen? Sama itu. Nasrani dan Oh, Kristen sama. oh, abang sunat, Bos sunat lah. Saya makan sunat. babi. Tidak makan babi. Oh, tidak. Terus abang bangsa Israel. Kita kan bukan bangsa Israel. Berarti bukan Nasrani, Bang. Begitu juga dengan abang. Nah, Abang nggak makan babi juga kalau. ya enggak lah. Abang orang Arab apa enggak? Bukan. Nah itu sama kita. Ya iya. Kalau kita kan Islam itu untuk global. Kalau Nasrani itu untuk sekumpulan dari ahli kitab. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu kan di luar Bani Israel gitu. Jadi gini aja bang, saya tadi mau bertanya gitu kan. Apa tuh? Silakan. Ya saya membenarkan kata abang aja dulu. Nasrani. Aduh, bentar-bentar. Ada anak kecil nih. Iya, Saya makanya saya ngerti. heran, sejak kapan Kristen ada di Arab? Heran juga. Yang setahu saya yang ada di Arab itu ya pertama musyrikin jahiliyah, ya. Yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani, kan kayak gitu. Yang keempat Islam. Kapan ada Kristen di Arab? Berarti abang ini kurang nonton YouTube ya? Ah, tanyain, kapan ada Kristen di Arab? Kurang nonton YouTube kamu nih. Jadi kalau Kristen itu Bang, yang ke arah Yunani lalu disebarkan oleh seperti POC yang membawa ke Indonesia atau ke Eropa atau ke Amerika, itu Kristen gitu. Kalau ke arah Arab sana itu dibawa oleh Nasrani. Nasrani namanya, dari bangsa Israel juga. Gimana sih? Makanya ada Nasrani sebutannya itu Bani Bani Najran. Nasrani itu nama agama atau nama bangsa? Loh, Nasrani nama agama atau nama bangsa? Nasrani itu dari kosakata Nasoro, artinya penolong. Gitu. Bingung, abangnya bingung jadinya. Aduh, Ya, ayo bingung silakan, juga Bang. saya sedikit. Tadi saya lihat nih Bang itu, katanya itu umat Kristen itu mengambil dari Al-Quran. Itu Terus sejak kapan diambilnya? Sejak kapan diambil? Tahun berapa? Ada nggak ayatnya? Kalau kita oke, mengambil dari Al-Quran. 8 sampai 9, di abad ke-8 sampai ke-9. Ya, terus? Ya, itu baru ada dicetak kitab Nasrani dari Arab Saudi. Ya, anggaplah Nasrani itu oke lah. Anda klaim juga bahwa Kristen. Jadi diambil oleh pihak Nasrani atau Kristen di abad ke-8 atau di abad ke-9. Tahun percetakannya di antara tahun itu. Saya bukan menanya percetakannya itu, Pak Ustaz. Hmm. Saya bertanya tentang kapan itu kata-kata di Al-Quran diambil oleh Alkitab. Iya, di abad ke-8 sampai abad Diambil. ke-9. Yang menulis dan yang mengambil itu siapa?
Yang menulis menerjemahkannya ya dari bahasa Yunani ke Arab saya nggak tahu gitu. Nggak tahu saya. Nanti saya baca tuh. Ya dari Yunani ke Arab siapa nama penerjemahnya saya nggak tahu. Tapi kalaunya Warokoh bin Naufal itu Nasrani juga ya. Tapi dia menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Arab gitu. Nah, yang menerjemahkan Yunani ke Arab Saudi, saya lupa namanya. Kan ya. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Memang jadi masalah memang. Kan kita juga nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Tapi kenapa abang tadi berani bilang begitu? Loh, Bilang karena ada kita datanya. mengambil dari ayat Al-Quran. Oh iya, memang betul. Karena Kristen kitabnya itu belakangan munculnya di Arab Saudi itu Nasrani. Oh, kalau di Arab memang belakangan, tapi yang duluan Injil sama Al-Quran siapa? Oh, Injil. Kapan kitab abang itu disebut Injil, Bang? Kapan sih? Lah, kenapa abang nggak tahu? Saya kan juga nggak tahu. Jadi makanya saya bertanya sama abang. Bang, Injil itu aja ya. Itu diambil dari Al-Quran. Pertama kali kosakata Injil muncul di dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal injil. Injil aja kosakata itu kalian ambil dari Al-Quran gitu. Begini, kok bisa diambil gitu? Seharusnya sudah dituntut orang yang mengambil. Oh iya, Bang. Oke. Kenapa diambil? Kenapa dituntut? Kenapa Begini, Bang, ya. Bentar, Bang. Bentar. Kenapa sampai sekarang Alkitab umat Kristen masih bisa tersebar luas, masih dipercaya semua umat manusia yang Kristen? Oh, Bang. Yang membawa Kristen ke Indonesia adalah penjajah. Dan keperluan penjajah karena dia mempunyai misi 3G ya. Gospel, gold, dan apa satunya ya. Gospel, gold, apa 3G itu? Saya lupa satunya. Salah satunya agama gitu. Agar menyebarkan agama di Indonesia ya. Dia melihat mayoritas Indonesia ini adalah ya glory, ya emas gitu ya. Mereka melihat keadaan Indonesia ini banyak beragam agama gitu. Dan yang lebih dominan adalah Islam. Sehingga POC menyamar untuk menerjemahkan kitabnya atas kepentingan dia, kepentingan penjajah, agar memudahkan menyebarkan agama yang mereka bawa. Siapa yang mau tuntut penjajah di zaman dulu siapa? Coba. Gak ada, Bang. Belum ada. Itu permintaan POC, permintaan Belanda di gereja di daerah Batavia. Gitu awalnya. Baru ada lembaga LAI yang meneruskan. Iya. Memang begitu juga sih ceritanya kalau dengar-dengar juga. Karena aku juga dengar juga cerita kayak gitu. Tapi menurut saya agama itu memang sering keyakinan masing-masing ya. Terus? Jadi menurut saya lebih baik kita itu, Pak Ustadz juga tahu kalau Pak Ustadz itu sering belajar agama apa segala macam. Menurut saya tidak bolehlah kita selalu menghujat agama orang lain seperti itu. Oh, siapa yang menghujat, Bang? Dan bilang segala macam Alkitab mengambil dari Al-Quran. Oh, itu bukan menghujat, itu data kan? Saya udah jabarkan datanya sama Abang. Asal muasalnya saja kita tidak tahu. Yang bawa data itu data cuma tulisan juga. Siapa yang nulis kita juga tidak tahu. Kalau baik, Bang, kalau saya memakai data silakan Anda bantah pakai data gitu. Kalau omongan Anda saja ya gimana mau dapat kita percaya kan? Data itu tidak penting, Bang, karena data itu adalah teks, adalah tulisan. Ya, teks memang tulisan. Yang kita patuhi itu adalah iman kita, kebaikan kita, dan itu ajaran yang baik. Bang, saya mau tampilkan kepada Abang nih ya sedikit data kepada Abang ya. Saya nggak tahu namanya masalahnya. Nah, cuma saya baca tahunnya nih ya. Yang menerjemahkan kitab Anda, manuskrip Alkitab yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab merupakan sepeninggalan dari kelompok Kristen Melkite
Ya, manuskrip tersebut ditemukan di Sinai, Mesir pada tahun 859 dan 897, Bang. Ah, gitu. Ah, saya nggak tahu nama penerjemah dari Yunani ke Arabnya, nggak tahu gitu. Cuma kitab Anda itu ya dalam bahasa Arabnya muncul di abad ke-8 sampai abad ke-9 gitu. Lebih dulu Al-Quran ada yang di abad ke-6 gitu loh, Bang. Ya. Ah, bisa kan Anda paham? Makanya kenapa saya bilang Alkitab diambil, nama lain dari Al-Quran. Injil diambil, kosakatanya nama lain dari kitab Nabi Isa, ya. Ah, terus kosakata Alkitab, bahasa lain dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran. Kosakata Rasul dari Ini- Al-Quran juga diambil gitu. Nah, ini yang saya bingungkan itu, Pak. Kenapa bisa diambil gitu? Iya, karena Kristen munculnya belakangan, ngecetak kitabnya belakangan masalahnya. Tapi kegunaannya itu ada loh, Kegunaan apa? Alkitab. Apa itu? Menurut Pak Ustadz itu berguna apa tidak itu Alkitab? Alkitab yang mana? Alkitab kami lah, Alkitab umat Kristen. Oh, Anda nyebutnya Alkitab. Baik, saya nyebutnya Bible, Bang, masalahnya. Bukan Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Itu Bible itu bahasa Bible Al-Quran dari Alkitab itu. Bible itu kan bahasa dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Yunaninya Biblos, kan kayak gitu, Bang. Betul? Anak-anaknya dikondisikan dulu, Pak. Karena TikTok nggak bisa, ada pembatasan anak-anak dia.